سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا حبيبي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang biasa menyaksikan YouTube, saksikan terus channel Duos Abang. Semoga channel ini membawa keberkahan dan semoga channel ini semakin banyak para subscribernya sehingga membawa keberkahan buat dunia dan akhirat. Maju terus. Alhamdulillah ini direkam peringatan kemerdekaan kita yang ke-75. Mudah-mudahan doa secara umum Allah jadikan bangsa kita bangsa yang baik, bangsa yang semakin hari semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Untuk Duos Abang, sukses terus. Selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesia dan semoga sukses jaya untuk Duos Abang. Makin sukses. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Ketua Pelaksana Pengajian Malam 17-an. Semoga Duos Abang semakin jaya, semakin diminati masyarakat dan semakin beredukasi untuk anak-anak milenial khususnya. Semoga di tahun 17-an saat ini Indonesia semakin semakin jaya lagi dan semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Mungkin itu aja untuk saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fikri. Alhamdulillah, pada malam 17-an hari ini kita telah menyelenggarakan acara tasyakuran. Kita berdoa untuk mendoakan para pahlawan, para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pesan untuk Duos Abang khususnya sebagai wadah channel yang menginspirasi khususnya anak-anak milenial sekarang ini. Semoga Duos Abang menjadi YouTube yang menginspirasi bagi anak milenial, semakin jaya terus, tetap semangat. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 dan selamat untuk Duos Abang. Semangat! Selamat Dirgahayu Indonesia yang ke-75 dan sukses terus untuk Duos Abang. Assalamualaikum, kami dari Duos Abang, channel kita yang paling wow.
wa syukurillah. Wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah merdeka. 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 Oke, Bang. Mantap. Itu Bang, tema kita apa nih Bang? Tema kita hari ini adalah doa untuk negeri, Bang. Doa untuk negeri. Betul. Karena di masa pandemi ini kita nggak boleh mengadakan lomba 17 Agustus, Betul. Bang. Ya, kita alihkan lomba 17 Agustus dengan keagamaan, Bang. Betul. Mudah-mudahan dengan berdoa bersama ini Iya. pandemi corona selesai, Bang. Amin. Ya enggak? Dan kita selalu mengharapkan semoga corona cepat berlalu, Bang. Betul, amin. Jadi kita seperti semula lagi. Ya. Nah, malam ini kita mengadakan tasakuran atau doa bersama. Doa bersama. Betul. Gitu, untuk negeri bangsa Indonesia. Iya. Ya. Pokoknya semua sahabat Dos Abang terima kasih yang udah dukung kita, Bang. Benar. Tanpa kalian, Channel kita bukan apa-apa. tanpa kalian. Kita bukan apa-apa. Oke, ikuti terus perjalanan Dos Abang. Nah, soalnya udah mulai juga, Bang. Betul. Ya, kita lanjut aja, Bang. Stay tune terus di Dos Abang. Oke, sahabat Dos Abang. Oke. Ini acara udah mulai juga nih, Bang. Mulai udah. Kita udah Betul. telat, Bang. Betul. Ya. Pokoknya ikuti terus semua Dos Abang. Ya, jangan lupa Subscribe, like, comment, and share. دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua RT 002 RW 04 Bapak Wasikin beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya hormati pula Bapak RW kita, Bapak Omad Ayubi yang baru saja izin meninggalkan tempat ini. Yang saya hormati pula para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, juga para remaja Karang Taruna RT 002 RW 04 seluruhnya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf bila mana tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Insya Allah semua yang hadir di sini saya doakan hidupnya berkah, amin. Rizkinya nambah, amin. Bisa pergi haji ke Mekah, biar semangat, amin ya Bu. Bisa pergi haji ke Mekah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa sa'i bainas Safa wal Marwah, bisa mabit di Muzdalifah, pulang haji rizkinya berlimpah, punya rumah yang megah, punya mobil yang mewah, punya anak yang soleh dan solehah. Syukur-syukur bisa beli tanah, syukur-syukur bisa beli rumah, syukur-syukur suami ibu istrinya nambah. Amin. Bu, Bang Leman amin, itu dia tadi. Puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka tasyakuran atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita berdoa bangsa kita tercinta insya Allah semakin hari semakin ke depan menjadi bangsa yang hebat,
menjadi bangsa yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, emang begini nasib Ustadz ya. Tadi waktu Ustadz kagak ngomong, makanan kagak keluar. Sekarang giliran Ustadz ngomong, makanan keluar. Kan kagak bisa makan. Tapi biasanya belakangan ntar. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat kemerdekaan ini bukan pemberian dari bangsa Belanda, bukan pemberian dari bangsa Jepang, bukan pula pemberian dari bangsa Portugis. Nikmat kemerdekaan ini tidak lain dan tidak bukan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanya adik-adik yang pada sekolah atau bapak-bapak kita yang dulu sekolah itu dalam undang-undang dicantumkan. Di mana yang pada sekolah nih? Apa enggak tuh pembukaan undang-undang? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Tuh, masih hafal apa enggak? Wamen apa? Jadi kemerdekaan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat siapa? Lewat tangan-tangan pejuang kita. Yang tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah para mujahid, para kiai, para ustadz. Makanya Pak Bu jangan heran, dulu waktu kita belajar itu banyak pahlawan-pahlawan negara kita yang pada pakai apa nih namanya nih? Hah? Palanya dikubet begitu, apa namanya? Imamah. Pakai paha. Udeng-udeng. Kayak pusar udeng. Itu namanya bahasa Arabnya imamah. Apa namanya? Imamah. Itu kan menunjukkan ciri keislaman, menunjukkan ciri seorang muslim, seorang kiai, seorang ustadz. Jadi bangsa kita tidak akan lepas perjuangan daripada kemerdekaan ini dari peran para ulama, para kiai, para habaib, dan bahkan para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, saya katakan pemberian kemerdekaan ini adalah nikmat dari Allah. Sebab kalau bukan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin bangsa kita bisa mengalahkan penjajah. Ngelawan Belanda, Belanda senjatanya pistol. Apa lagi? Tank. Meriam-meriam, belum meriam Belina. Bangsa kita perjuangannya, persiapannya bambu runcing. Ya Allah, kalau pakai logika nggak bakal bisa bambu runcing mengalahkan tank-tank, meriam-meriam dan sebagainya. Subhanallah, makanya sekali lagi saya tegaskan, nikmat kemerdekaan ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap tahun di RT 02 ini kalau malam kemerdekaan adakan tasyakuran.
Apa tujuannya kirim doa buat pahlawan-pahlawan kita? Kita kirimkan Al-Fatihah buat mereka. Kita kirimkan bacaan Yasin tahlil buat mereka. Sampai nggak Pak Bu pahalanya? Sampai. Bu, sampai. Ini bagus. Sebab itulah yang akan bermanfaat buat pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur di medan perang. Mohon maaf, di sebagian lingkungan yang lain banyak kalau 17-an bukan ngirimin Al-Fatihah, bukan ngirimin Yasin, tahlil, zikir dan sebagainya. Apa yang dikirimin? Yang dikirimin ginian nih. Kemana? Ku harus mencari kemana? Sampai enggak? Lah yang nyanyi aja bingung kemana? Masih ada yang tiap 17-an ngirimin begituan ke pahlawan. Ada nggak? Banyak. Mana orangnya? Oh. Main tunjuk-tunjukkan dulu. Ada, ya Allah ya Rabbi. Itu Bapak Ibu, kalau saya yang jadi pahlawannya, tiap 17-an dikirimin begituan, saya datengin, saya cekek orangnya. Lah iya, bukan dikirimin doa, bukan dikirimin Yasin, bukan dikirimin Fatihah, dikirimin kemana-kemana. La ilaha illallah. Nah makanya bersyukur. Ini saya salut dengan remaja RT 002. Ini bapak-bapak yang orang tua, ibu-ibu yang orang tua. Bu, Pak, siap gak dukung remaja 02 nih? Siap gak? Makanya besok kalau diundang ngaji pada datang ya. Kalau udah pengajian pada datang ya. Diundang ngaji bulanan susah banget datangnya. Nah saya marah gitu jadinya. Iya, remaja udah nyontohin buat kita, kan yang harus nyontohin orang tua. Iya, lah remaja yang nyontohin, nggak apa-apa dah, bapaknya ngikutin aja, emaknya ngikutin aja. Jadi orang tua dukung kegiatan remaja. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita udah merdeka. Cuman 75 tahun kita merdeka. Sekarang rasanya merdekanya belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Ya Allah, masih banyak kehidupan di bangsa kita yang sempit rasanya. Makin hari makin susah. Musibah nggak berhenti, silih berganti datang. Ini lagi rame-ramenya nih musibah kolorna. Kolor nasaha. Pak, Bu, mohon maaf, ini kan musibah corona, bukan cuma yang sakit yang kena ngerasain. Kita yang sehat kena imbasnya apa enggak? La ilaha illallah, kena imbasnya. Tadi Pak RW nyampein. Berapa banyak sekarang yang gara-gara corona akhirnya pada dipecatin dari kerjaannya. Guru dipecat, cleaning service dipecat, satpam dipecat, ustad. Allah, kenceng banget Bu kalau ngomong. Ustad dipecat, ustad di cancel. Ya ini mereka paham. Iya, jadwal saya Ramadan udah penuh, itu sebuku saya tulisin, masuk WA, atu cancelan semua. Ustadz udah kayak Gojek sekarang di cancel. Allahu Akbar. Nih, kita setengah merdekanya. Harga-harga makin naik.
Ibu beli cabai naik. Beli kebutuhan naik. Cuman kolor doang yang turun ya Bu ya. Ngapa jadi bintang? Allahu Akbar. Ini namanya merdekanya masih setengah. Ya tapi memang begitu yang namanya hidup. Nggak bakal hidup itu tanpa ujian, tanpa musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya mengajak lewat momen yang mulia ini, lewat momen yang jarang-jarang kita begini, saya mengajak kepada para jamaah semuanya, isi kemerdekaan kita dengan apa? Satu, mantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman inilah yang akan membuat hidup kita jadi tenang. Allah katakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Nih, jadi orang beriman kalau dia beriman kepada Allah dengan baik, Allah berikan ketenangan. Pak, mohon maaf, kan sekarang hidup kita lagi nggak tenang ini. Gara-gara kolorna tadi saya bilang. Kenapa nggak tenang? Bapak ibu mau keluar rumah takut. Kalaupun keluar rumah disuruh pakai masker. Pakai masker mulu, ngap. Emang enak pakai masker mulu, ditutupin aja. Ngap, kita kagak pakai, takut. Tuh. Tapi itu sunnatullah. Emang udah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah gambarkan manusia itu akan melewati 5 hal ujian yang jelas-jelas Allah akan berikan kepada manusia. Allah katakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Bapak Ibu, apa kata Allah? 5 ujian yang pasti Allah berikan kepada manusia. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah akan uji kalian dengan sedikit rasa takut. Ini satu. Yang kedua, walju, sedikit rasa lapar. Tadi Pak RW kita sambutan, insya Allah di RW 04 nggak ada yang kelaparan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Makanya ibu, bapak, ini saya sampaikan ini. Kalau bapak, ibu di RW 04 atau RT 02 pada khususnya yang nggak punya beras, yang nggak punya lauk buat masak, datang aja ke rumah saya. Ya, kita nangis bareng-bareng. Betul Bu. Iya, jangan ke rumah saya, katanya ke rumah Pak masih gini. Ujian berupa rasa lapar. Wa naqsim minal amwal. Ujian berupa kurangnya harta, kurangnya duit. Pak, Bu, nyari duit makin sekarang makin susah, makin berat. Tapi kalau saya lihat sih wajah-wajah yang hadir di sini nih, insya Allah wajah-wajah orang-orang yang banyak duitnya nih. Kan duit mah kagak ngomong ya Bu ya. Tapi makin hari makin susah, tapi itulah kehidupan yang harus dilalui. Wa naqsim minal amwal. Yang keempat, wal anfus.
Kurangnya jiwa apa? Yaitu banyaknya terjadi kematian. Ini yang kena corona yang mati udah berapa tuh? 1 juta. Udah hampir 5.000 lebih Indonesia doang. Hah? 5,6? Iya. Ya Allah. Ini ujian berat Bapak Ibu. Dan dikatakan pula oleh Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat. Hatta yura al-hilalu qibala. Nanti akan terlihat bulan itu lebih besar dari harinya, dari tanggalnya. Wa antu ja'alal masajidu turuqa. Nanti banyak masjid cuma dijadikan tempat lewat, bukan tempat ibadah. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, ciri dan menjelang datangnya hari kiamat, wa an yakuna mautul faj'ah. Nanti menjelang datangnya hari kiamat, banyak peristiwa kematian-kematian yang sifatnya dadakan. Mati dadakan. Kalau tahu dadakan enak. Mati dadakan nanti menjelang kiamat begitu. Banyak manusia yang mati mendadak. Ternyata Allah sudah buktikan. Lihat Pak Bu, artis-artis berapa banyak yang mati mendadak. Ya Allah, Bu, dulu ada namanya Nika Ardila. Ibu kenal ya? Kenalan di mana? Di radio. 19 tahun mati. Ada Mbah Surip, cuman garang gendong doang mati. Nah, Mbah Surip pun gendong mulu kerjaannya. Tak gendong. Bocah yang apa? Nah, ujian yang keempat ini kematian pasti terjadi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian ujian yang Allah berikan kepada kita, yang paling berat itu adalah ujian kematian. Kalau nggak percaya, yuk buktikan. Lihat, seorang anak, orang tuanya udah nggak ada, udah meninggal dunia, udah mati. Anak sedih apa enggak? Sedih, luar biasa. Seorang orang tua, anaknya udah nggak ada, orang tua sedih apa enggak? Sedih, luar biasa. Seorang suami Pak, kita sebagai suami, istrinya udah mati duluan, udah meninggal dunia. Suami sedih apa enggak? Nah, ini kenapa kagak jawab? Saya jadi curiga nih. Pak, coba bantuin saya ngapa? Pak, seorang suami kalau istrinya meninggal dunia duluan, suami sedih apa enggak? Ibu jangan jawab dulu. Saya lagi nanya suaminya, diam-diam aja, ya. Ibu dengerin nih, jawaban suami apaan? Saya ulang, Pak. Suami kalau istrinya meninggal dunia duluan, mati duluan, suami sedih apa enggak? Ini jawaban takut ya. Ini tipe antara kalau ini. Yang belakang lagi ngeliatin aja, kalau jawab agak kesambit. La ilaha illallah. Udah Bu, nih Ibu dengerin jawaban dari para suami. Saya ngewakilin aja. Ibu, suami kalau istrinya meninggal dunia duluan, istrinya mati duluan, saya yakin suami pasti sedih. Setuju Pak? Tuh, dengerin. Iya, suami sedih. Cuman Ibu jangan nanya ke saya berapa lama dia sedihnya. 1 tahun. 1 tahun. Suami mah seminggu pertama masih nangis. Minggu kedua nangisnya udah mulai kurang.
Minggu ketiga udah mulai hilang sedihnya. Minggu keempat udah bisa nyanyi. Apa nyanyinya? Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan ditelan kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan. Ujian yang kelima, watamarot, kurangnya buah-buahan. Saya lupa, ibu belum saya tanya. Ibu kalau suaminya meninggal duluan, ibu selaku istri sedih apa enggak? Kurang kompak jawabnya. Ibu kalau suaminya meninggal duluan, ibu selaku istri sedih apa enggak? Yang kenceng apa? Ada mic-nya Bu ya. Tapi kan biasanya mah perempuan suaranya kenceng banget. Dia mah 5 orang aja suaranya kayak 20 orang. Oh lagi kesel. Ulang Bu, biar kencang suaranya. Ibu kalau suaminya meninggal duluan, ibu selaku istri sedih apa enggak? Alhamdulillah. Tapi emang kita kudu ngalah Pak dalam hal ini kepada ibu-ibu. Ibu-ibu mah emang menang dalam hal ini. Ibu-ibu kalau pasangan hidupnya meninggal dunia duluan, suaminya meninggal dunia duluan, dia lebih menang, dia lebih hebat. Kenapa? Banyak di antara mereka yang kagak kawin lagi. Betul Bu? Iya, ibu saya lagi belain nih, diam-diam. Iya. Banyak di antara ibu-ibu yang kalau suaminya meninggal dunia dia kagak kawin lagi. Kenapa sebabnya? 1, emang setia sama suaminya almarhum. Betul Bu? Yang kedua, emang kagak laku. Nah kalau laku mah dikawin lagi. Nggak menjadi ngomongin gitu aja. Ujian yang kelima, watamarot, kurang 2. Ini terjadi nih. Nah ini bangsa kita lagi diuji nih. Kalau nggak punya iman, ya Allah, repot urusan. Makanya ini yang pertama, bekali isi kemerdekaan kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bu, saya pesan besok-besok kalau ada yang mau merusak keimanan kita, jangan langsung percaya. Dulu saya ingat tuh, tahun 2000-an, waktu saya masih SMA, itu kampung kita digegerkan dengan isu yang namanya kolor hijau. Betul Bu? Betul Pak? Ibu-ibu rame-rame nyari bambu kuning, nyari daun. Kenapa? Kalau nggak ada bambu kuning, nggak ada daun kelor, ibu malam tidur sendirian, nanti kolor hijau datang, ibu diperkosa. Dan begitu dulu. Allahu Akbar. Akhirnya ibu-ibu rame-rame nyari bambu kuning sama daun kelor. Yang saya bingung, nenek-nenek ngikut nyari bambu kuning sama daun kelor. Nek ngapain nyari bambu kuning sama daun kelor? Nenek tidur sendirian ntar malam. Kalau nggak ada bambu kuning sama daun kelor, ntar nenek diperkosa sama kolor hijau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hati saya, ya Allah Nek, kolor hijau juga kalau mau perkosa melihat ini ya. Ngapain begitu disingkap udah pada alot. La ilaha illallah. Nah makanya kita butuh iman. Orang kalau punya iman hidupnya tenang. Yang kedua, orang kalau punya iman, dalam surat An-Nahl Allah katakan nanti Allah berikan kehidupan yang baik kepada mereka. Pak Bu, mohon maaf, ini kenapa bencana nggak sudah-sudah dari bangsa kita? Karena imannya bermasalah. Imannya rusak. Imannya kurang bagus.
Allah katakan dalam surat An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mau beramal soleh lalu dia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Tuh. Jadi kiat yang pertama iman kudu mantap, yang kedua banyak-banyak amal soleh. Apa itu amal soleh? Gampang. Amal soleh itu kullu amalin yuhibbuhullahu wa yardah. Itu amal soleh namanya. Setiap amal perbuatan yang Allah cinta, yang Allah ridha, itu namanya amal soleh. Ngaji begini, amal soleh. Sholat, amal soleh. Tadi sodakoh, itu yang tadi disampaikan sama Pak RW. Makanya besok Bu, Pak, ini masjid lagi rencana pembangunan. Yang punya rezeki bantu. Yang punya kecukupan bantu. Subhanallah, mukanya bersih-bersih, mukanya mengeluarkan pancaran sinar-sinar yang luar biasa. Subhanallah. Dari mana sinarnya? Dari air Bu. Orang kan kalau sering wudu mukanya luar biasa jernihnya ya. Iya, ibu-ibu sering wudu, ya Allah, itu luar biasa pancaran wajahnya. Nggak perlu perawatan ke MNW. Tahu MNW? Ya, kagak pernah dia ke sono. Nggak perlu perawatan, cukup wudu. Orang yang sering wudu, kalau dia cantik, insya Allah sering wudu makin tambah cantik. Orang kalau dia jelek sering wudu, insya Allah tambah jeleknya. Insya Allah tetap jelek, cuman dilihatnya enak. Nah, ada orang cakep kita kagak enak lihatnya. Nah, ini amal soleh yang harus kita kerjakan. Amal soleh kerjakan, insya Allah dengan begitu kehidupan kita bahagia. Dan dengan amal soleh ini juga nanti Allah akan berikan nikmat yang luar biasa di akhirat, yaitu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Apa kata Allah? Siapa yang mau ketemu dengan Allah nanti di akhirat, maka banyak-banyaklah beramal soleh. Dan jangan bersekutu, jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun juga. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sedikit aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bekal ini bisa saya amalkan dan kita amalkan bersama, sehingga dengan begitu insya Allah Allah berikan kepada bangsa kita baldatun thayyibah, bangsa yang baik, bangsa yang penuh dengan rezeki, bangsa yang penuh dengan keamanan, bangsa yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat dos abang. Alhamdulillah. Wa syukurilah. Wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah nih Bang. Betul.
kita udah menyelesaikan serangkai acara nih Bang. Doa untuk negeri kita tercinta, Pak. Betul. Ya kan? Di masa pandemi ini kita tetap memerdekakan, kita tetap merayakan, mengibarkan sang kakak ya Bang ya. Sang saka merah putih. Sangka merah putih. Betul, dan serta berdoa untuk negeri kita tercinta. Betul. Dan yang kedua kita berdoa untuk para pahlawan Bang. Iya. Semoga para pahlawan kita yang gugur Bang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya juga kita mau berterima kasih untuk semua sahabat Dua Sabang dari Sabang sampai Merauke. Iya, dari Merauke sampai Sabang. Betul. yang udah mendukung Dua Sabang ya. Iya. Dan pokoknya tanpa kalian kita bukan apa-apa Bang. Betul, tanpa kalian channel kita nggak bisa berkembang Bang. Betul. Dan insya Allah kita selalu memberikan yang lebih terbaik, yang lebih ihwal. Dan yang paling penting Bang, beredukasi Bang. Beredukasi. Iya. Tentang memberikan pengetahuan ya Bang. Iya. Pokoknya stay terus di Dua Sabang, semoga kita bisa lebih menarik lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir.